Hadirnya saya di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi dapat membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Maria Elvira Lingga dengan NIM 150021107 dari kelas C. Materi yang akan kita bahas adalah interaksi manusia dan komputer. Memiliki 3 unsur, yaitu manusia, yang merupakan pemakai komputer atau sistem tersebut, di mana manusia sendiri memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan dalam menggunakan komputer. 2. Komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Interaksi. Manusia dan komputer berinteraksi melalui antarmuka yang ada di dalam sistem komputer, yang memungkinkan manusia bisa berhubungan dengan komputer. Dari penjelasan tersebut, singkatnya begini. IMK adalah komunikasi dua arah antara manusia dan sistem komputer secara interaktif yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface. Agar mudah digunakan oleh manusia secara luas dan efektif, maka perlu rancangan agar dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan harapan pengguna. Berikut panduan merancang IMK akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita mulai dari konsistensi. Konsistensi akan membantu membentuk pola pikir user untuk memahami cara kerja sistem. Konsistensi terhadap urutan, tindakan, perintah, dan istilah-istilah yang digunakan. Konsistensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsistensi internal. Artinya, penggunaan yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain. 2. Konsistensi eksternal, yaitu konsisten antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan. Dengan memberikan sebuah rasa yang jelas, akan memudahkan pengguna untuk berpindah dan belajar aplikasi-aplikasi baru. Mereka dapat menggunakan lebih banyak intuisi daripada harus masuk secara mendalam untuk setiap bagian perangkat lunak. 3. Konsistensi dunia nyata. Contoh, menggunakan ikon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Sebagai contoh populer yaitu penggunaan simbol-simbol seperti ikon. Kesesuaian dengan harapan pengguna. Perencanaan seharusnya menganalisa terminologi dan metode dari tiap kerja, potensial pengguna, dan berusaha untuk menjadikan semua ini menjadi desain perangkat lunak. Fleksibel dan terkontrol. Desain harusnya dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna, mulai dari yang amatir sampai yang profesional. Sebagai contoh, penyediaan clear icon dan online help untuk pengguna baru, serta keyboard shortcut untuk pengguna yang berpengalaman. Interface seharusnya didesain sehingga user yang berpengalaman tidak perlu melewati bagian pendahuluan setiap akan menggunakan program. Seharusnya, pengguna dapat mengontrol rangkaian dari tugas-tugas yang akan ditampilkan. Susunan yang benar. Antarmuka seharusnya tetap sederhana dan tidak terlalu kelebihan dengan banyaknya fitur-fitur dan fungsi-fungsi pada setiap saat. Tanya jawab seharusnya didesain untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tanpa kelebihan memori dan melupakan secepatnya setelah diselesaikan. Umpan balik yang informatif dan berkesinambungan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu lexical feedback. Umpan balik ini adalah sistem yang mengindikasikan terima pesan, tetapi tidak ada perubahan yang telah dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Sebagai contoh, daftar nama telah diblok ketika kursor berubah dari tool yang ada. Berikutnya, syntactic feedback. Umpan balik ini adalah umpan balik yang membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna, tetapi masih tidak bisa memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Sebagai contoh, informasi mengenai submenu tanpa menu utama, atau fakta bahwa menu tidak aktif ketika kotak dialog tidak aktif. Selanjutnya, semantic feedback. Pesan yang diterima dan dijalankan untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Sebagai contoh, ketika Anda memindahkan ikon, Anda dapat melihat posisi yang baru, Anda dapat mengubah font style, maka Anda dapat melihat gaya huruf yang baru. Pencegahan dan perbaikan kesalahan. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentelan kesalahan atau error. Semakin besar sistem yang dibuat, maka semakin banyak kesalahan yang dapat timbul.
Tujuan software user interface yaitu meminimalisir kesalahan user, menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Dukungan dan dokumentasi pemakai. Ada 3 faktor pendukung user. 1. Tutorial yang jelas. 2. Lembaran perintah-perintah. 3. Kartu petunjuk, singkat dan tepat. Sangat lebih membantu pengguna apabila program bantuan tetap disediakan ke dalam sistem. Sistem dukungan pengguna dapat berupa sistem bantuan atau help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Kejelasan visual secara logik dan relevan. Elemen, icon, tombol, dan lain-lain digunakan untuk menghemat waktu. Menggunakan font yang mudah dibaca, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Digunakan untuk penekanan informasi, menarik dan mengarahkan perhatian pengguna. Dengan elemen-elemen seperti icon, dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Saran umum. Karena kebutuhan user berbeda-beda, kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam segi interaksi manusia dan komputer. Untuk kemajuan dalam IMK, sebagai manusia, kita juga harus belajar ingin tahu. Boleh dimulai dengan mencoba menggunakan pola 3M, mengamati, meniru, dan modifikasi, agar terciptanya sistem yang mempermudah pekerjaan. Setelah sekian purnama, sampailah kita pada kesimpulan. IMK adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer. IMK membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan portabilitas. Untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat dan aman, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak. Mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Karena durasinya sudah cukup lama, jadi saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf bila belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. 2, 3, ayam berkokok, awok, awok, awok.